Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini Bapak dari Polda, dari Kepolisian. Saya katakan bahwa kami ini adalah organisasi yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan hanya komentar, beliau petugas ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau sudah mengganggu semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan. Ayo, mundur lagi. Ayo, silakan. Ayo terus ya, ayo. Hari ini orang-orang yang memiliki kepentingan tidak mau pergi dari Amerika ini, silakan. Kata berbangga anjing. Silakan. Silakan. Harus siapa lebih tahu terhadap negara Republik Indonesia. Hei, siapa itu? Kacau. Angkat. Siapa yang berkata? Angkat. Polisi. Lihat. Kamera sorot. Orang-orang semacam ini. Sorot. Tangkap. Tangkap itu. Tangkap. Tangkap. Orang model seperti itu nggak punya guna. Kita menginginkan Jawa Timur aman, tentram, dan damai. Harusnya dari tadi kita udah pergi. Kalau terus pecah-pecah, sehingga kita semuanya sibuk dengan perpecahan ini. Waspada, saya ingatkan waspada. Kita ini negara yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu, 3 perbedaan waktu. Sedangkan sekelilingnya ini adalah 24 waktu, sehingga 1/8 keliling bumi itu milik Indonesia. Di dalam bumi Indonesia bertebaran segala macam sumber daya alam. Rakyatnya toleransi, rakyatnya sopan santun, punya gotong royong. Negara mana yang tidak ingin? Negara mana yang tidak ingin seperti Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, semua negara berkeinginan untuk mengambil kekayaan Indonesia untuk negaranya, untuk menyelamatkan rakyatnya. Ini saya ingatkan, perpecahan ini bisa berdampak nanti. Bayangkan kalau kita perpecahan, tiba-tiba nanti negara lain masuk, Amerika masuk, Cina masuk, dengan maksud baik untuk mendamaikan. Australia masuk, Inggris masuk, tetapi nggak mau keluar. Bisa terjadi, contoh saja. Proses-proses semacam ini sudah berlangsung. Itu cadangan terakhirnya. Tapi kalau bisa tanpa, yang dikatakan Pak Ayat, tanpa ribut-ribut tadi, apa salahnya? Makanya saya katakan kita bersabar, kita sesenyum. Kalau ada kita, ada saya, ada apapun juga. Tapi yang katakan Pak Diding, beri mereka minuman. Mereka musuhi kita nggak apa-apa, asal tujuannya adalah untuk Indonesia. Biarin aja. Oh kita bilang kami jelek, diamin aja. Ada 3 jenis manusia, yang pikirannya rendah, pikiran sedang, dan pikirannya tinggi. Jadi kalau yang pikirannya rendah, begitu Prof. Dim bicara, yang dia lihat siapanya saja, nggak lihat isinya, nggak lihat apa-apa. Itu yang pikirannya paling rendah. Yang pikirannya menengah, yang dilihat isinya apa yang disampaikan. Tapi yang pikirannya tinggi, yang dia lihat nilai-nilai apa yang disampaikan. Saya ingatkan bahwa media sosial itu adalah menular. Kita ketergantungan, menular. Kita semuanya sudah tertular. Sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, kalau ngajak makan anak-anak, lagi pesan makanan, lagi duduk sama-sama, sekali-sekali coba mempersilahkan makannya pakai SMS. Karena masing-masing pada pakai HP kan? Jangan neng, ayo makan. Karena menular. Nah, kalau kita menanggapi, ikut-ikutan menanggapi yang pikirannya rendah tadi, yang lihat siapa aja itu, kita akan tertular jadi bego juga.
Jadi biasakan melihat itu semuanya nilai-nilai yang dilihat, value-nya yang dilihat. Itulah yang saya ingatkan. Jadi kita jangan mau dipecah-pecah. Kita harus bersatu. Seperti ada kita, ada saya. Dia bilang apa? Biarin saja. Yang penting mereka ada berjuang untuk Indonesia. Bagus kan? Bagus. Dengan demikian maka namanya kita gerakan moral. Ya tapi tadi lah, indahnya Islam tadi. Imam ada yang berebut gak? Saling mempersilahkan kan? Silakan. Kalau salah tadi, ada salah diingatkan. Ya bersyukur diingatkan. Kalau udah batal, mundur. Indah. Maka kita juga melakukan gerakan moral, gerakan yang indah. Senjata kita adalah kami juga. Kekuatan akal manusia Indonesia. Jadi orang-orang yang berakal tidak mau diadu domba. Orang-orang yang berakal tidak mau menghadapi yang kecil-kecil. Biarin aja lah mereka itu. Nanti kan hilang sendiri. Gerakan kami itu tidak bisa. Saya ulangi, gerakan kami itu tidak bisa dihapus. Percaya sama saya. Tidak bisa. Karena semakin hari makin tumbuh, semakin hari saya pun bingung. Kami pun bingung di pusat. Ini sampai dari Palembang datang sini. Pak, saya ingin datang Pak. Ingin melihat. Bahkan di Jawa Barat sampai kecamatan ada yang kami. Di Ciamis tuh. Tingkat kecamatan bikin kami. Itu yang hebat. Kelurahan bikin kami, RT bikin kami. Rumah tangga bikin kami nggak perlu. Kalau di sini ya jelas sudah kami di rumah tangganya. Selain itu, saya bangkit seperti ini karena saya pernah disumpah. Ini Pak Yayat ini kurang ajar dari dulu. Saya dari dulu udah masuk ke Pasus nih, ceritanya sih kali Pak Yayat. Tiba-tiba Pak Yayat jaga monyet jaga yang di tempat latihan di sana. Adalah Pak Yogi datang. Pak Yogi lihat, kok ya Sudrajat, Jam di mana? Siap, Bandung mana? Siap. Cirebon mah main Bandung atuh. Rek asup. Masuk, siap mau. Ya udah masuk. Akhirnya saya keluar. Nah itu ditanya Kang Yayat tuh. Akhirnya tapi saya juga masuk juga setelah umur 55. Maka tadi Kang Yayat mancing saya tadi, bisikin di SMS, lanjutkan kita sumpah prajurit. Jadi saya dengan Kang Yayat, semua prajurit TNI, bahkan kepolisian Republik Indonesia yang dilantik sebelum Undang-Undang 2002, Undang-Undang TNI Polri lahir, itu semuanya pernah bersumpah. Sumpahnya demikian. Bersediakah saudara-saudari sumpah? Bersedia. Dengan agama apa? Yang Islam bicara dengan Islam, yang Kristen, Katolik, yang Hindu, yang Buddha. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 satu napas, satu bagian. Kedua, akan tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, akan setia kepada atasan dengan tidak menganggap perintah atau putusan. Jadi kalau saya dengan Kang Yayat, para purnawirawan semuanya masih terikat sumpah. Karena semua prajurit masih terikat sumpah. Sampai kapan sumpah? Sampai tembakan salvo di kuburannya dia nggak dengar. Allahu Akbar. Jadi kalau nama prajurit itu meninggal, ada upacara, kiri kanannya tembak. Kalau nggak kedengaran, selesai itu sumpahnya. Tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Selesai sumpahnya, tinggal pertanggungjawaban terhadap sumpah. Nah, sumpah purnawirawan tinggal satu. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau prajurit aktif, 5 lemnya masih dia pegang. Kemarin saya ngomong, Pancasila mau diganti kok kita diam ya? Karena takut kepada atasan. Karena ada
taat kepada atasan dengan tidak mengamalkan perintah atau putusan. Kapan boleh tidak taat kepada atasan dan kapan boleh atasan dibunuh? Ada waktunya. Betul. Manakala atasan melanggar sumpah yang pertama, tidak taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 1945 dan tidak memegang teguh hukum dan disiplin perjudian, itu boleh dibantah. Jadi dua di atasnya itu. Sumpah itu begitu, undang-undang itu ada urutannya. Jadi apabila komandan sama-sama ingin merubah Pancasila, boleh dibunuh. Nggak bisa bertanggung. Contohnya ada G30 PKI, prajuritnya boleh cari untung, hidup atau mati, bunuh. Iya kan? Komandan Brigif 1, komandan Brigade, anak buahnya cari hidup atau mati, karena mengkhianati Pancasila. Untuk itulah saya beserta Pak Purnawirawan semuanya harus bangkit, harus bangkit. Karena kalau tidak, begitu tembakan sapu selesai, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini sebanyak ini, nggak ada segini saya Pak. Karena tugas-tugas saya itu nggak ada segini Bapak. Prof di, apalagi Prof di, nggak ada segini saya itu. Semua digabungkan nggak ada segini saya. Maksudnya dosanya digabungkan, nggak ada segini dosa saya. Banyak sekali dosa saya. Sisa umur saya setengah mati untuk menebusnya. Ya dengan cara-cara inilah mungkin saya mengingatkan junior saya, TNI yang aktif, para purnawirawan. Ingat, Merdeka. Ingat, pada saat di padang mahsyar akan ditanya bahwa kamu pernah bersumpah di atas Al-Quran. Apa pertanggungjawabanmu? Mengapa kamu diam saja? Selesai. Alhamdulillah saya masih punya umur panjang dan saya masih bisa seperti ini, masih bisa berjuang bersama-sama rekan-rekan semuanya. Perjuangan kita ini juga mempertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia secara mutlak. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Maka pada kesempatan ini ingat, mari kita wujudkan persatuan, mari kita berjuang dengan wadah kami. Perjuangan seperti ini tidak akan menjadi besar kalau kita tidak membuat jaring-jaring di bawahnya. Bantu semua kumpulan masyarakat bentuk jadi kami. Apapun namanya, bersih lagi dengan kami. Jangan memusuhi organisasi apapun juga. Selama dia untuk menyelamatkan Indonesia dan sama dengan kami. Jadikan suatu gerakan yang indah. Pengamen jalanan kami, gak apa-apa, bagus. Angklung kami, semuanya kami. Saya yakin saudara-saudara semuanya bisa gini. Bisa? Bisa. Siap. Saya hanya mengingatkan ini adalah Bandung. Bandung pernah disebut sebagai Bandung Lautan Api. Kenapa? Karena Bandung tidak rela bangunan-bangunan ini akan dipakai oleh penguasa yang baru menjajah lagi. Maka dibakar semuanya. Itulah perjuangan. Itulah hebatnya Bandung yang mewakili Jawa Barat. Mari sama-sama kita bakar semangat kita untuk bersatu bersama-sama kami menyelamatkan Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman fisik maupun batin untuk melanjutkan perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama melalui koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Umi, kepada panitia semuanya, kepada pendamping, sehingga kegiatan semuanya ini bisa berjalan dan semuanya ini tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.